menyinari tempat ini Tuhan. Biar kemuliaan-Mu bekerja atas hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau baik Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan. Engkau ajaib Tuhan atas setiap kami, atas gereja-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tidak ada kata yang dapat kami balas selain ucapan syukur kami. Engkau baik Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih ya Bapa atas kasih setia-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu yang tak pernah berkesudahan. Bahwasanya kasih setia-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hari ini ya Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Isi kami dengan kebenaran firman-Mu. Isi kami dengan pewahyuan yang dari Engkau Tuhan. Sehingga kami dari gereja-Mu, kami umat-Mu, kami tubuh Kristus. Kami sadar akan panggilan kami. Kami tahu kemana arah yang kami tuju. Kami berdoa ya Tuhan. Sekali lagi di masa di mana kami mengucap syukur Tuhan. 11 tahun penyertaan-Mu atas CST Tuhan. Kami percaya bukan kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena cinta-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap musim demi musim yang kami lewati, setiap masa demi masa, kesetiaan-Mu tak berkesudahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa sekali lagi, mari Roh Kudus berbicara di tengah kami pada hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tenang di dalam hadirat-Mu. Kami minta roh lemah lembut menguasai kami, roh pengertian menguasai kami, untuk kami juga menangkap yang dari Engkau. Kami hancurkan semua selubung-selubung yang sering kali menutup mata roh kami, membuat kami tidak mengerti akan firman-Mu, sehingga benih itu tidak pernah bertumbuh dari hidup kami. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, Kau celikkan mata roh kami, untuk kami menangkap yang dari Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur. Kami serahkan waktu ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudara yang diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan baik, amin. Ya, thank you. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang sekali lagi kita dari keluarga besar CST kita bersyukur. Kita menyambut 11 tahun bagaimana Tuhan menyertai gereja kita. Tapi sebelumnya saya mengundang ya saudara, kalau boleh isi dulu kursi yang di depan, maju-maju ya, supaya kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Dan hari ini kita akan diberkati melalui hambanya, Reverend Edwin Marsden. Perlu diketahui beliau adalah presiden dari ICM Malaysia, sekaligus juga penasehat dari gereja kita. Jadi sekali lagi kita bersyukur untuk peluang yang Tuhan berikan. Oleh karena itu mari kita buka hati kita untuk terima firman Tuhan. Anda ready? Anda ready? Mari kita kasih tepukan hambanya. Kami welcome Reverend Edwin. Praise God. Ya, puji Tuhan ya saudara. Congratulations, Saya ucapkan Cornerstone Tabernacle on the 11th anniversary. selamat kepada CST 11 tahun menyambut lahiran ya, atau yang namanya anniversary gereja. Looks like I've been preaching on every anniversary. Saya sepertinya selalu berkhotbah di hari di mana CST menyambut anniversary. And it's really a joy to be here with all of you. Jadi sebuah sukacita untuk saya boleh bersama dengan saudara hari ini. Amen. Amin. If you're happy in the Lord, shout an amen. Kalau saudara bersukacita, saudara coba teriak, katakan amin. Amen, you're alive. Ya, saudara hidup berarti ya. Saudara aktif. Amin. Jesus is coming soon. Saudara, Yesus akan datang segera. All over the world,
there is a battle for the lost souls. Dari seluruh dunia sedang mengadakan atau sedang ada sebuah peperangan atas jiwa-jiwa. A battle between good and evil. Ada satu, bahkan khususnya peperangan ini mengenai sesuatu yang baik dan yang jahat. And where do we stand in this battle? Dan menurut saudara, Anda itu berdiri di mana di peperangan ini? What role are we to play in this battle? Apa peran yang saudara kerjakan di dalam peperangan ini? As Christians, we are not just born to eat, sleep, work, and die. Sebagai orang Kristen, saudara, kita tidak dilahirkan hanya untuk lahir, kemudian hidup, tidur, dan kemudian mati. We are born for a purpose, Tetapi kita punya tujuan, and that is to fulfill God's purpose and plan. yaitu kita harus menggenapi tujuan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. And the battle we fight is not by might, not by power, not with intellectual capabilities, your talents, or your money. It is by His Spirit. Tapi saudara harus ketahui bahwa peperangan yang kita hadapi itu bukan dengan kekuatan kita, dengan posisi atau juga dengan kuasa yang saudara miliki. Tetapi kita harus berperang dengan roh. King David, it was said of King David served his generation and he went to sleep with his fathers. Dan saudara, hari itu Raja Daud juga adalah raja yang sedang mengadakan peperangan. Who was the generation that King David served? Dan hari itu generasi atau Raja Daud itu adalah membawa sebuah generasi. Generasi seperti apa? It is the people who were around him. Yaitu orang-orang yang ada di sekitarnya. Today God has given you your generation. Hari ini Tuhan sudah memberikan generasi kepada engkau. And that is your family, Dia itu adalah keluargamu, your friends, kawan-kawan your saudara, neighbors, your jiranmu, colleagues, kawan di kerjamu, the people who are around you. orang-orang di sekelilingmu. And God is calling you to reach the generation who's around you. Dan Tuhan sedang membangkitkan engkau sebetulnya, memanggil engkau untuk menjangkau mereka yang ada di sekitarmu. Know the battle that we fight is not against flesh and blood, but against the principalities of darkness. Kita tahu bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh kegelapan yang ada di dunia. But the battle we fight for the lost souls, the billions of lost souls, is a spiritual battle. Bahkan peperangan yang kita harus sadari untuk kita merebut jiwa-jiwa itu sebetulnya adalah peperangan rohani. And the battle is won in the spirit. Dan peperangan itu seringkali menang di dalam roh. In Revelation chapter 1 verse 10, Dalam kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 10, John was banished to the island of Patmos. jadi hari itu Yohanes dibawa di Pulau Patmos. He was lonely. Hari itu Yohanes sendirian. He has nobody around him. Tidak ada orang di sekitarnya. But in that moment, Tetapi di saat itu he heard a loud voice. dia mendengar suara yang kuat. He said, on the Lord's day, I was in the spirit and I heard a loud voice. Dan hari itu Yohanes mendengar suara di mana ketika dia sendirian dia mendengar suara yang begitu keras. When is the Lord's day? Dan hari itu dikatakan ada hari Tuhan. Bila hari Tuhan itu? Every day is the Lord's day. Bila hari Tuhan itu? Sebetulnya hari Tuhan itu setiap hari. And he said, on the Lord's day, I was in the spirit and I heard. Dan hari itu dikatakan pada hari Tuhan, aku mendengar suara yang kuat. To fight this battle and win this battle, you got to be in the spirit to hear what the Spirit of the Lord is saying. Saudara, kalau engkau mau memenangkan peperangan rohani ini, engkau harus biasa mendengar suara Tuhan, baru engkau mengalami kemenangan. Who is the Spirit? Nah, saya mau bertanya, siapakah roh itu atau suara roh itu? Siapa itu? We all know about Creator God and His Son Jesus Christ. Kita mengenal yang namanya Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi dan juga Yesus Kristus. We sing about the Spirit, Holy Spirit. Kita juga menyanyikan mengenai Roh Kudus. We talk about Him. Kita juga bicara atau
atau bercakap tentang dia, but very little or nothing is known about the person of the Holy Spirit even within the church. tetapi sangat sedikit kita membicarakan dan juga mengerti dengan dalam yang namanya pribadi Roh Kudus itu di gereja. And yet He's the power that is above all powers in this world. Yang padahal Roh Kudus itu yang memberikan kuasa yang luar biasa di atas segala kuasa. The Bible has much to say about the Holy Spirit. Mungkin Alkitab tidak menyatakan terlalu banyak mengenai Roh Kudus. Every book in the New Testament except for the 2nd and 3rd John, the epistle of 2nd and 3rd John make mention of the Holy Spirit. Di dalam perjanjian baru itu jarang menyatakan mengenai Roh Kudus, tetapi 1 dan 2 Yohanes menyatakannya. When God created man, Ketika Tuhan menciptakan manusia, He said, "Let us make man." dikatakan image. biarlah kita, ya pakai kata kita menciptakan manusia. Let us. Dikatakan kita. When God created man, He was not alone. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, dia tidak sendirian. The Father, Son, and the Holy Spirit were there. Tetapi ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di situ. God and man had a loving and living relationship. Allah dan manusia memiliki hubungan yang penuh kasih hari itu. God gave man the honor of naming all the animals, the creatures, the fishes, the creatures in the sea, all the plants. Hari itu Allah memberikan otoritas untuk memberikan nama kepada semua ciptaannya yang ada di darat dan juga yang ada di laut. And God told man, from this tree, the tree of the knowledge of good and evil, don't eat the fruits. Tapi Allah berkata, melalui pohon ini, pohon pengetahuan yang baik dan jahat, jangan engkau makan. And in the cool of the evening, God would come and talk with man. They Dan had a living and a loving relationship. Dan seringkali Allah di dalam masa-masa petang ya, dengan kasihnya sering berkomunikasi kepada manusia atau dengan manusia. But man's eyes saw the fruit, Tetapi hari itu mata manusia ini melihat buah itu. and it was good. Dan dilihatnya itu baik. And man was tempted and disobeyed God and ate the fruit. Dan manusia itu tergoda sehingga mengambil dan memakan buah itu. The devil is always tempting us. Saudara, Anda perlu ketahui bahwa setan seringkali akan menggoda kita. And it always seems good. Dan selalunya setan ini nampaknya baik. Even Jesus was tempted. Bahkan Yesus sendiri juga dicobai, We saudara. all face temptation. Setiap kita menghadapi pencobaan. But Jesus didn't yield to temptation. Tetapi Yesus tidak kalah terhadap He pencobaan. used the word against temptation. Yesus melakukan yaitu dengan cara memperkatakan kebenaran firman untuk menghadapi As pencobaan. sin is a temptation, as we are tempted, it is our choice that makes us sin. Seringkali kalau kita diperhadapkan dalam sebuah pencobaan, jangan lupa bahwa pencobaan atau godaan itu seringkali menjabar untuk kita harus membuat pilihan. And because Adam made the decision to disobey God, he broke that relationship he had with God. Dan hari itu Adam memilih untuk apa, saudara? Melanggar perintah Tuhan sehingga hubungannya dengan Allah terputus. And because of sin, he had to be cast out of the Garden of Dan Eden. oleh karena dosa, akhirnya Adam dan Hawa harus diusir dari Taman Eden. Because sin and righteousness cannot dwell at the same place. Karena yang namanya dosa dan kebenaran itu tidak bisa tinggal bersama-sama. But God still loved man. Tetapi Allah selalu mengasihi manusia. God still wanted man to come back into a relationship with him. Allah senantiasa mau menjemput untuk memanggil manusia kembali kepada hubungan But the semula. only way he could do it is to sacrifice someone who knew no sin. Makanya seringkali apa yang dilakukan yaitu harus ada pengorbanan seseorang yang tidak ada dosa. And there was no one. Dan tidak ada orang yang tak berdosa. But Jesus saw the heart of the Father. Tetapi Yesus mendapatkan atau mengenal hati Bapa. And Jesus said, Father, I will go to be born of a virgin, to pay the price on the cross,
that we may redeem man back to us. Dan Yesus akhirnya datang kepada Bapa dan berkata, Bapa, izinkanlah aku yang menjadi penebus supaya hubunganmu dengan manusia dipulihkan. And thousands of years before Jesus was born, the Holy Spirit who was there already started work. Dan dalam ribuan tahun yang lalu, saudara, sebelum Yesus menjadi manusia, sebetulnya Allah Roh Kudus sudah ada dan bekerja di atas bumi ini. In the Old Testament, every time you read, the Spirit of God came upon Samson, upon Moses, upon David, upon the 70 elders. It was the Holy Spirit who has already begun to work. Kalau saudara membaca di dalam perjanjian lama, seringkali akan muncul ungkapan Roh Allah menghinggapi Simson, Roh Allah menghinggap ini, Roh Allah menghinggap itu. Sebetulnya di sebalik itu, dialah pribadi itu. Who is this Holy Spirit? Jadi kita mau bertanya, siapakah Roh Kudus? He is another person. Dia adalah pribadi yang lain. He is the third person of the Trinity who we Dia can adalah- build a relationship with. Dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang memiliki hubungan yang kuat. In the Gospel of John chapter 16, do you Dal- think we can have it on the screen? Nah, nanti boleh buka ya, tolong ikuti ya. Kita akan buka dari kitab Injil Yohanes. John chapter 16 verse 7 and 8 Injil Yohanes 16 ayat yang ke-7, and 13 and 15. 13 to 15. ayat 7, 8, kemudian 13 dan 15. Yohanes 16 See, ayat yang ke-7. Jesus used the masculine pronoun he and him. Hari itu Yesus memakai sebuah ungkapan maskulin, maksudnya ungkapan menunjuk kepada jantina lelaki, Referring to the Holy Spirit. yang menunjuk kepada pribadi Roh Kudus. Say, but I tell you the truth, it is for your own good I'm going away, and unless I go away, the counselor will not come. But if I go, I will send him to you. Dan dikatakan bahwa adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. When he comes, he will convict the world of guilt. Dan dikatakan bahwa ayat 8, kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. In verse 13 to 15, he said, but when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all truth. Dan ayat 13 berkata, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. As you can see, Jesus used he and him, referring to the Holy Spirit. Dari hari itu, Yesus memakai ungkapan, dia memakai satu, jantina, yaitu dia, menunjuk kepada lelaki. You don't use he and him for any animals. Saudara tidak memakai kata ini berpakaian bahasa Inggris ya saudara, yaitu dia, he, kepada binatang. And the Holy Spirit works together with the Father and the Son. Dan Roh Kudus itu bekerja bersama Allah Bapa dan juga Allah Putra atau Yesus. See, the Holy Spirit and God were involved in the birth of Jesus. Jadi saudara, kita harus tahu bahwa Allah Bapa dengan Roh Kudus itu sebetulnya bekerja memunculkan akhirnya adanya Yesus. When the angel of the Lord came to Mary in Matthew chapter 1 verse 18, Ketika malaikat itu datang menjumpai perempuan yang bernama Maria, and also in the book of Luke, di dalam kitab Matius dan juga dalam kitab Lukas, it says the Holy Spirit came to Mary and told Mary, you are going to have a son. You have found favor with God, and you are going to have a son, and name him Jesus. dan hari itu dikatakan Roh Kudus datang kepada Maria dan dikatakan bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak dan anakmu akan bernama Yesus. And when Jesus was being water baptized, Dan saat Yesus hari itu juga dibaptiskan atau baptisan, masuk ke baptisan air. and when he came out of the water, the Holy Spirit came on Jesus. Dan waktu Yesus keluar dari air, Roh Kudus datang kepada Yesus.
And God said, "This is my son whom I'm well pleased." Dan Allah berkata, Allah Bapa berkata, dialah anak yang dimana aku berkenan kepadanya. The Father, Son, and the Holy Spirit were there during Jesus' water baptism. Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus ada di situ saat Yesus dibaptis. When Jesus was going for his ministry, Waktu Yesus pergi untuk pelayanan, in Acts chapter 10 verse 38, dalam kitab Kisah Para Rasul 10 ayat yang says, ke-8, how God anointed Jesus with the Holy Spirit and power, and he went around doing good. sehingga Alkitab mencatat bagaimana Allah mengurapi atau Allah Roh Kudus mengurapi Yesus sehingga Yesus melayani melakukan pekerjaan yang baik. And Jesus said, "The Spirit of the Lord is on me." He acknowledged. Dikatakan bahwa Roh Allah ada padaku. See, today the same Spirit that God anointed Jesus 2,000 years ago, the same Spirit He's anointing you to continue the work that His Son Jesus to do. Dan saudara harus ketahui bahwa Roh yang sama, Roh Allah itu yang sama yang mengurapi Yesus waktu melayani, juga Roh Allah yang mengurapi saudara dan saya untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. So know that you are not alone. Jadi saudara harus tahu bahwa engkau tidak sendirian. In Matthew 28 verse 19, He said, "Go and make disciples of nations." Dalam kitab Matius 28 ayat 19 berkata bahwa engkau pergilah, ya, jadikan semua bangsa muridku. Baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. And teaching them to obey everything I have commanded them. Dan ajarkan mereka untuk melakukan apa yang telah kuperintahkan. And He said, "I will be with you." Dan Tuhan berkata, aku menyertai engkau. When He gave the Great Commission in Matthew chapter 16, Dan saat Tuhan memberikan amanat agung di Matius pasal yang ke-16, "Go preach the good news to all creation, and these signs will follow after those who believe." dikatakan engkau pergilah, kabarkan Injil, dan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. And the disciples went. Makanya murid-murid itu pergi. And the last words in the book of Mark, "And the Lord worked among them." Dan pada ayat terakhir di kitab Markus berkata bahwa Tuhan menyertai mereka. When you go, Ketika saudara pergi, the Father, Son, and the Holy Spirit is with you. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus bersama dengan engkau. Some years back, I was in my room and I was just praising and worshiping God in the morning. Dalam beberapa tahun yang lalu, I was praising and worshiping God in my room. dalam beberapa tahun yang lalu di bilik saya sedang memuji dan menyembah Tuhan. And after worshiping, I just keep silent and I just wait on the Lord. Waktu saya selepas menyembah, saya terdiam sejenak dan saya menunggu di hadirat Tuhan. Many times we pray, we worship Him, but we do not wait for Him to minister to us. Ada sering kali kita suka memuji menyembah Tuhan, tetapi kita sangat jarang untuk menantikan di hadirat We are Tuhan. always asking and telling Him our story. Kita sering kali menceritakan cerita-cerita hidup kita ke Tuhan. So I was just waiting on the Lord, and I imagine I'm with the Father, Son, and the Holy Spirit on a high mountain. Dan hari itu ketika saya mulai terdiam di hadirat Tuhan, saya mulai memikirkan atau mengimajinasikan saya bersama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus ada di atas gunung. And as I was sitting down, I was leaning on Jesus' chest. Dan ketika saya hari itu sebetulnya duduk di bawah, saya itu sedang bersandar di kaki Yesus. And the Holy Spirit was so heavy in my room. Dan saya boleh merasakan bagaimana hadirat Roh Kudus begitu kuat di dalam bilik saya. And I heard a voice saying, "You are the fourth member of the team." Dan hari itu dikatakan bahwa engkau adalah ahli nomor 4 dalam grup itu. It was so real. I was in tears and I opened my eyes and I saw myself in the room. Dan hari itu saya begitu sangat terjamah sehingga saya menangis kuat, saya buka mata. How are we going to fight and win this battle?
for the lost souls. Bagaimana kita bisa memenangkan jiwa-jiwa ini, saudara, dalam peperangan rohani? We are going to fight and win this battle through the fourth team. Anda adalah ahli keempat. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah Anda itu ahli keempat ketika engkau dan saya bersama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kita itu harus bersama-sama dengan Allah Tritunggal. You have the Spirit of Christ who came to seek and save the lost in you. Saudara itu dipenuhi dan punya yang namanya Roh Kristus yang akan memakai engkau di hari terakhir. You are anointed by the power that is above all powers in this world, the Holy Spirit. Engkau itu diurapi oleh urapan daripada roh yang ada di tempat maha tinggi. And all you need to do is go out there to reach your generation. Dan apa yang engkau kerjakan? Engkau hanya harus pergi menjangkau generasi saudara. If you're not going to go, you're not going to get anything. Kalau engkau tidak pergi, engkau tidak akan mengalami apapun. But when you go, and on the day that when you meet him in heaven, he's going to say, "Good, my faithful and trusted servant." You can keep all those blessings that he has for you. Tapi ketika engkau pergi, maka satu hari engkau akan mendengar Tuhan berkata, "Hai sabaslah hambaku yang setia, mari masuk dalam pesta pekerjaan sorga." You know what he told the servant in Matthew chapter 5, the parable of the talents, to the third servant. When he asked the third servant, "What did you do to the talent I gave you?" The third servant said, "I didn't do anything. You can have the talent." And the master said, "Throw him out into utter darkness where there's gnashing of teeth." Saudara tahukah di dalam kitab Matius ya, sebuah perumpamaan mengenai talenta. Hari itu apa yang Tuhan berkata? Ketika dia menjumpai satu hambanya yang tidak menggunakan talenta, dikatakan, "Pergilah atau ikat dia, masukkan, lemparkan kepada tempat yang gelap dan penuh kertak gigi." Today I'm going to invite myself to preach in the 12th anniversary of this church. Jadi hari ini saya menyediakan diri saya untuk saya dijemput berkhotbah di 11 tahun anniversary CST. So next year I'm going to see double the church members. Dan tahun depan saya akan melihat bahwa tahun depan CST harus double, amin. Because all of you are going to go out there and reach your generation for Karena Jesus. semua saudara itu keluar dan menjangkau generasi saudara. Amen. Amin. Amen. Now, what are the attributes of the Holy Spirit? Sekarang kita akan melihat apa atribut daripada Roh Kudus. He is from everlasting to everlasting. Dia dipanggil dari kekekalan kepada kekekalan. In Genesis, in Psalms 139, Dalam kitab Mazmur 139, Mazmur Sorry. 139. in Psalms, He's eternal. Hold on now. Oke. Says, "Where can I go?" Oh yes. He's eternal. 139. 139. Ah yes. Yep. Maybe you can read it. Ya, Mazmur 139 kita akan baca mulai ayat yang ke-7. Mazmur 139 ayat yang ke-7 berkata, "Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku." Okay. That is, He's omnipresent. He's everywhere all the time. Jadi Roh Kudus itu maha hadir. Dia ada dimanapun kita berada. Right? The Holy Spirit, before the earth was formed, before the world was formed, the Holy Spirit was hovering over the waters. Sebelum penciptaan atau
penciptaan terbentuk, Roh Kudus melayang-layang di atas air. In Hebrews 9:14 it says, how much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offer himself unblemished to God. Dikatakan dalam kitab Ibrani menyatakan bahwa bagaimana Roh Allah itu bekerja menguasai semuanya. We live 70, 80 years and then we go back to the Lord. Dalam Alkitab sering dikatakan kita akan tinggal atau hidup sekitar 70-80 tahun, kemudian kita kembali ke Tuhan. And I was telling my children, if there's anything I want to leave behind, is I want to leave behind Jesus and the Holy Spirit. Dan saya sering kali berkata kepada anak saya, kalau satu kali ya Bapak dipanggil Tuhan, satu hal yang saya mau memberikan kepada engkau, saya mau tinggalkan kuasa Roh Kudus. Because when I die and I go up to heaven, I know Jesus and the Holy Spirit will be with them and lead them and guide them. Karena kalau satu kali Tuhan memanggil saya kembali ke sorga, yang saya yakin ada Roh Kudus dan Tuhan yang akan menyertai mereka. And it's an inheritance that you can pass on from generation to generation. Dan itu adalah warisan dari generasi kepada generasi. There is no other greater gift than introducing and giving Jesus to your loved ones. Tidak ada pemberian yang terbaik kepada orang yang kita kasihi selain pada kita kenalkan mereka dengan Roh Kudus. Now he's omnipresent. Dia Allah yang maha hadir. Psalms 139 verse 7. Ya. We have just read it, Yes. right? Yeah. So wherever you are, he knows where you are. Jadi saudara, dimanapun kau berada, Tuhan tahu dimanapun kau berada. He knows in what situation you are in. Tuhan tahu situasi seperti apa engkau hadapi. No, my brother, he went to one hotel in Ipoh and they had a cemetery. You can see the cemetery from the window. Saya punya satu saudara, dia tinggal di hotel dan dia lihat di sampingnya itu ada kuburan. At night suddenly the bathroom light go on and off. Jadi pada malam hari itu The light goes on and off. Ya, ada lampu ya, mati nyala di dalam bilik dia. Suddenly the tap open and the water come out. Kemudian tiba-tiba itu tap air ya atau bath untuk tempat mandi, tiba-tiba keluar air sendiri. And he hear noises. Dan dia mendengar suara yang bising. My brother was so scared, he ran out of the room. Jadi saudara saya itu sangat terkejut dan takut sehingga dia keluar dari bilik itu. Asking the reception to change the room. Dan hari itu dia panggil resepsionis di bawah untuk ganti bilik. And then the Holy Spirit spoke to him. Kemudian Roh Kudus bicara kepada dia. Greater is he who is in you than he that is in the world. Dikatakan roh di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. And my brother said, never mind, I'm going back to the same room, and he started to pray and worship the Lord, and he slept peacefully. Dan akhirnya dia kembali lagi, dia cakap tak usah ganti bilik, saya balik ke bilik saya, dia mulai memuji menyembah Tuhan sampai dia tertidur sampai pagi. He's omniscient. Dia itu maha hadir. That means he knows everything. Dia maha tahu, dia tahu segalanya. You cannot hide anything from him. Engkau tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan. We can hide things from our pastor, our wife, our family, but we cannot hide anything from God. Kita mungkin boleh menyembunyikan sesuatu di hadapan pastor kita, di hadapan istri kita, mungkin kawan kita, tetapi di hadapan Tuhan kita tidak bisa menyembunyikan apapun. Ananias and Sapphira, they sold a piece of land in the book of Acts, and they lied to Peter, and they all paid the price with their life. Ada seorang kisah dalam kisah para rasul, Ananias dan Safira, yang hari itu dia itu menjual hartanya dan dia itu rindu meletakkan di depan rasul-rasul semua hartanya. So friends, know that God knows everything. Dan saudara, Anda perlu tahu bahwa Tuhan tahu segalanya. There was a pastor in Africa. Ada seorang pastor di Afrika. He was driving with his wife, and the husband and wife were arguing. Jadi hari itu mereka suami istri pastor ini sedang mengemudikan di kereta tapi sedang bergaduh. And the pastor arguing with the wife met in an accident and he died. Dan hari itu pastor ini
karena sedang bergaduh ya dengan istrinya, tiba-tiba waktu drive atau mengemudi berlanggar, langsung mati, saudara. And the wife was devastated. Dan hari itu istrinya sangat tertekan. And they went to the hospital, they embalmed the body and put him in a coffin. Dan hari itu istrinya membawa mayatnya, tubuhnya ke hospital dan juga sempat sudah dibersihkan dan dikasih obat. And they carried the coffin and put in the ambulance, and the wife pleaded with the ambulance driver, don't take him to his village to be buried, take him to another town where Reinhard Bonnke was preaching. Tapi hari itu istrinya ya, selepas tubuhnya sudah kasih obat, sudah semuanya masuk peti, tapi hatinya rindu agar peti mayat dari suaminya jangan dibawa ke kuburan, tetapi bawalah kepada KKR dari seorang hamba Tuhan bernama Reinhard Bonnke. And the ambulance driver had compassion on her and took her to where Reinhard Bonnke was. Dan akhirnya kereta ambulans ini setuju karena kasihan kepada istrinya membawa mayat ini ke KKR dari Reinhard Bonnke. And when they went there and took the body out of the ambulance and carrying it to the coffin to the meeting place, the police stopped them. Dan hari itu saat mereka membawa tubuhnya untuk dibawa ke KKR ya, polisi itu memberhentikan dia. And check whether the body is really dead. Dan mengecek apakah tubuhnya itu betul-betul sudah mati. And after they checked, they allowed them to go. And while they were going up to the church building, the ushers stopped them. Kemudian akhirnya sudah selesai dicek, kemudian mau dibawa ke gedung gereja, tetapi usher pun memberhentikan dia. So you cannot disrupt the meeting with a coffin. Dia berkata, engkau tidak bisa mengganggu ibadah ini dengan membawa mayat ke sini. And so they took the coffin to a room on the ground floor. Dan hari itu akhirnya membawa yang namanya mayat ini di lantai, saudara. And a few young pastors carried the body, put on the table, and they were praying for him. Dan hari itu ada pastor muda, dia ambil tubuh dari mayat ini, dia letakkan di meja dan mulai berdoa untuk mayat ini. And after praying for some time, they felt that his body was getting warm. Dan akhirnya waktu berdoa dalam beberapa masa, mereka menyentuh tubuh dari mayat ini dan dirasakan tubuhnya mulai suhunya suam. And after some time, this dead man just jumped up from the table and I said, "Give me the file, give me the file." Dan hari itu tiba-tiba mayat ini tiba-tiba bangkit, saudara, bangun. And he said, "Give me the file, give me the file." Document. Oh, oke. Dan tiba-tiba dia itu meminta untuk apa? Meminta dokumen. Beri saya dokumen, beri saya dokumen. So they calmed the man and made him sit and gave him some water to drink. Dan akhirnya ada orang memberikan dia air untuk dia minum. And then they asked the man, "What is this file that you are asking?" Jadi dia tanya, kamu itu sedang meminta dokumen apa? And the pastor said, when they carried the coffin and put in the ambulance, an angel came into the ambulance. Jadi dia itu menceritakan hari itu ketika tubuhnya ada di ambulans, saudara. Waktu berjalan di ambulans itu malaikat datang. And the ambulance took him to heaven and to hell. Dan malaikat membawa dia ke sorga dan neraka. And in hell, the angel took him and he saw waves and waves of people in the fire. Hari itu malaikat membawa dia ke neraka dan dia melihat ada gelombang lautan manusia di neraka. And everybody was crying out for help. Dan orang-orang itu menangis untuk minta pertolongan. And one priest who was there, young priest who was there, said, "Take me out of here. I only took a little bit money, I will give it back." Dan dia itu melihat hari itu, ternyata ada imam ya, termasuk kayak pastor lah ya, ada di neraka itu. Dan dia berkata, aku kan melakukan dosa hanya kecil, aku hanya ambil duit gereja saja. And his heart went out to that young priest. Dan hari itu hatinya melihat atau terfokus kepada
imam muda itu. And all those people in hell all had a file. So when he asked question, they will look at the file and tell you what's wrong with that man. Dan di neraka itu dia melihat semua mereka itu membawa dokumen-dokumen untuk apa? Mempertanggungjawabkan dosa apa yang mereka pernah buat di bumi. So he asked for the man's file and trying to help that man. Jadi dia itu ingat dia masih hidup. Dia itu mau menolong orang-orang ini mengambil dokumen untuk tujuan menolong mereka. That young priest thought nobody knew that he was taking money. Dan hari itu imam muda ini atau pastor yang muda di neraka ini ingat tidak ada orang yang tahu saat dia mengambil duit gereja. But God sees. Tetapi Tuhan melihat. God knows. Tuhan tahu. You can hide from anybody, but you can't hide from God. Saudara boleh sembunyikan apapun dosa di hadapan manusia, tetapi Tuhan tahu. And there is a price to pay for sin. Dan selalu ada harga yang harus dibayar atas dosa. There was once a very great preacher named Jim Baker. Ada seorang pengkhotbah yang sangat terkenal namanya Jim Baker. He had this PTL ministry, Praise the Lord Ministries. Dia memiliki pelayanan yang bernama PTL, ya, Praise the Lord Ministry. His ministry grew so big and they grew big and they were very rich. Dan hari itu pelayanannya bertumbuh sangat besar sehingga dia menjadi sangat kaya. He went into business. Dan dia itu pergi ke bisnis. He was selling club memberships, expensive club memberships. Dan dia itu menjual ahli anggota dari klub dengan sangat mahal. And then he began to commit adultery. Dan kemudian dia akhirnya terjatuh dalam perzinahan. And he started money laundering, taking money. Akhirnya dia pun terikut dengan pencucian uang. And he landed in jail. Akhirnya dia masuk penjara. And in jail, another pastor went to interview him. Di penjara ada seorang pastor bertanya kepada dia. When did you fall out of love for God? Bila kamu jatuh cinta kepada Tuhan? And the pastor said, I didn't fall out of love for God. Dan dia menjawab, saya tidak pernah jatuh cinta dengan Tuhan. I love him very much and I still love him. I love him very much. Saya mengasihi dia, saya mengasihi sekali. And the pastor was thinking, what is he trying to say? Dan pastor ini bertanya, dia itu mencoba berkata apa atau bercerita tentang apa. And say, what do you mean? Then why did you commit all these sins? Jadi dia bertanya, kalau engkau, ini maaf ya saudara, jadi kisahnya dia mencintai Tuhan. Apa kau mencintai Tuhan? Iya. Kalau engkau mencintai Tuhan, kenapa dia jatuh dalam semua dosa itu? And then this famous pastor said, kemudian pastor yang terkenal tadi berkata, I did not lose the love for Christ, I lost the fear for God. Dia berkata bahwa sebetulnya aku tidak kehilangan untuk mencintai Tuhan. Tapi apa yang kehilangan dalam hidupku, aku tidak punya roh takut akan Tuhan. I lost the fear for God. Aku hilang, aku tidak punya roh takut akan Tuhan. Many of us, yes, we come to church, we lift up our hands, we praise Him. Ada banyak kita datang ke gereja, kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan. But outside there, are we living for Christ or are we compromising with the standard of Tapi this di world? luar sana, apakah kita memang hidup mengasihi Tuhan, hidup takut Tuhan, atau hidup kita kompromi dengan dosa? We honestly love God, Kita sebetulnya mengasihi Tuhan, but we have lost the fear for God. tapi kita sudah kehilangan roh takut akan Tuhan. And Jim Baker went on to say, Dan Jim Baker berkata, I thank God for putting me in prison. dia berkata, aku bersyukur Tuhan meletakkan aku di penjara. Because if I'm not in prison, I will be in hell. Kalau aku tidak di penjara, mungkin aku sudah di neraka. Friends, He's a God of love, Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. but He's also a God of consuming Tetapi fire. Tuhan juga adalah Tuhan yang berurusan dengan dosa. And that's a price to pay for sin. Dan selalu ada harga yang harus dibayar atas dosa. As I have said earlier,
we are all tempted. Seperti yang tadi awal saya berkata, semua kita itu menghadapi pencobaan dan godaan. But we do not have to yield to temptation. Tetapi kita tidak perlu kalah terhadap pencobaan. The Bible says, turn and walk away. Alkitab berkata, berbalik dan berjalanlah. Amen. Amin. In conclusion, Dalam kesimpulan saya, you have the Father, Son, and the Holy Spirit, engkau memiliki Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, each with distinct work in dealing with you. yang seringkali akan deal, ya, maksudnya akan berurusan dengan saudara. The Father is the source of every blessing. Allah Bapa adalah sumber dari segala berkat. The giver of every good and perfect gift. Dia adalah Allah yang memberikan pemberian yang terbaik dan sempurna. Jesus, his Son, is the channel which all things are given. Tuhan Yesus adalah agent atau channel alat untuk kita mendapat yang terbaik. Always and at all times, Jesus remains the channel in which all things are given. Dan Tuhan itu selalu menjadi alat, ya, untuk kita mendapatkan yang kita dapatkan hari ini, pemberian yang terbaik. And the Holy Spirit, who is the power of the Trinity, is the one who makes all things possible. Tapi Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang menjadikan segala sesuatu itu jadi atau mungkin. As a person, Sebagai pribadi, the Holy Spirit becomes our best friend. sebagai pribadi, Roh Kudus itu adalah sahabat sejati kita. He's always with us, to Dia guide selalu us and bersama comfort kita. us. Dan dia selalu menguatkan kita. A Christian life is lived in the Spirit. Saudara, kekristenan itu harus hidup di dalam roh. We live and walk in the Spirit. Kita harus hidup dan berjalan di dalam roh. Galatians chapter 5 verse 25 says, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Dikatakan dalam Galatia 5 ayat 25, karena kita hidup di dalam roh, kita harus hidup berjalan dan mau dipimpin oleh roh. Romans 8:14 says, because those who are led by the Spirit of God are sons of God. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 28 berkata, siapa yang menjadi anak-anak Allah, dia dipimpin oleh roh. We can sense the effect of the Holy Spirit is with us and in us. Dan kita boleh merasakan bagaimana pekerjaan Roh Kudus ada di dalam kita dan bersama dengan kita. And we don't want to do anything to grieve the Holy Spirit. Dan saya percaya kita tidak mau mendukakan Roh Kudus. Amin. In Ephesians chapter 4 verse 30, Dalam Efesus pasal yang keempat, says, do not grieve the Holy Spirit with whom you will seal to the day of redemption. dikatakan bahwa jangan mendukakan Roh Kudus Allah. How do we grieve the Holy Spirit? Saudara, Anda tahu bagaimana kita mendukakan Roh Kudus? Verse 31. Get rid of all bitterness and rage and anger and brawling and slander along with every form of malice. Ayat ini berkata, Efesus 4 ya, ayat 30, ayat 31, bagaimana kita mendukakan Roh Kudus, yaitu segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Verse 32 as well. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. So the Holy Spirit who is in you, leading and guiding you, do not do things to grieve the Holy Spirit. Kalau Roh Kudus sudah ada di dalam hidupmu dan dia memimpin hidupmu, jangan pernah mendukakan Roh Kudus. To summarize this message, Untuk melatar belakangi semua pesan hari ini, Jesus Christ was conceived by the Holy Spirit. Yesus Kristus itu yang bekerja atau dipenuhi dengan Roh Kudus, He was baptized by the Holy Spirit. dibaptis oleh Roh Kudus, He was anointed by the Holy Spirit. diurapi oleh Roh Kudus,
He was led by the Holy Spirit. dipimpin oleh Roh Kudus, He was empowered by the Holy Spirit. diberi kuasa dan otoritas oleh Roh Kudus. Jesus lived in union with the Holy Spirit and was dependent on Him. Yesus itu hidup atau yang namanya unity, ya, sehati dengan Roh Kudus. And Jesus' relationship with the Holy Spirit is a model for all of us to follow. Makanya hubungan antara Yesus dengan Roh Kudus, kita harus belajar hubungan mereka supaya kita melakukannya, ada unity. Shall we pray? Mari kita berdoa. We thank you, Jesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, You're a good God. Engkau adalah Allah yang baik. Makarataya In Jesus' name, we just praise you, Jesus. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, let your love just consume her, oh God. That today she will know she's got a great, big, wonderful God who will not leave her. Anoint her for such a time as this, oh Lord. Anoint her for such a time as this. Oh Lord, anoint her, oh God, that she will have the victory in Jesus' name. The victory, oh God, over every circumstance. Flow through her body, oh Lord. Let your love touch her, oh God. Flow in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Yes, yes, happen. Oh God, let your love just consume. Let your love just pergumulan hati, supaya mengerti kedalaman hati dan batinnya Roh. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, kuatkan dan teguhkan. Bangkitkan rohnya, aku berdoa, roh menyala-nyala atas hidupnya Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada ikatan apapun Tuhan, tidak ada ikatan apapun, tidak ada ikatan apapun Tuhan. Semua kepahitan, semua yang tidak benar, dicabut di dalam nama Yesus. Dia dibebaskan, dia dimerdekakan hari ini, hari ini, hari ini, hari ini, hari ini. Tuhan lepaskan Tuhan, lepaskan dia Tuhan, lepaskan dia Tuhan. Dalam nama Yesus, Let your love flow. dalam nama Yesus. Oh Lord, you see her heart, oh God. You see her struggle. Roh You see Kudus, her Roh challenges, Kudus, oh dia God. berani buat pilihan, dia berani membuat pilihan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, rapa-rapa ya. Ayo, ayo buka hati. Oh, rapa-rapa ya. Oh, rapa-rapa ya. Yes, 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 yes. Yang api Tuhan, api Tuhan, api Tuhan, api Tuhan membakar hidupmu, membuat engkau berlari dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus. Kuatkan, kuatkan, kuatkan. Yes, oh, karunia yang Apa baru. yang dalam hati, Oh, lepas, lepas, dia akan buat kerja yang baru dalam hati. Amin, amin. Lepaskanlah semua kepada dia. Amin. Teriak-teriak sama Yesus. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Cabut, 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 cabut. Cabut, cabut. Urabababababa. Uralabakara. Yes, yes, yes. Sembuh, sembuh, sembuh. Sembuh jiwa rohnya, sembuh. Jiwanya sembuh. Jiwanya sembuh. Jiwanya sembuh. Nama Yesus. Oh Tuhan, kuatkan, kuatkan, kuatkan. Teguhkan, teguhkan, teguhkan. Luka-luka dalam hidupnya dipulihkan, dipulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Hiburkan dia Tuhan, hiburkan dia Tuhan, hiburkan dia Tuhan, hiburkan dia Tuhan, hiburkan dia. Hamba berdoa hiburkan dia dalam nama Yesus. Oh, hati yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru. Tuhan mau pakai kamu, Tuhan mau pakai kamu. Terima kebenaran, terima kemerdekaan, terima kemerdekaan, kebebasan, kebebasan.
Rakarataya, Shikarapakarataya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku meteraikan kekuatan yang baru. Aku meteraikan urapan yang baru. Aku meteraikan hati yang baru. Hati yang lama Tuhan telah. Hati yang baru. Hati yang baru. Dalam nama Yesus. Urapan yang baru. Hikmat yang baru. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sudah bebas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, dalam nama Yesus. 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 Oh Lord, I pray. Buka hati terus nyembah. Use Tuhan it mau for your baptis kamu glory, dengan O roh God. kudus. As he comes to you and surrender his life to you, O Lord, take this life and do a new work. A new work, O God, I pray. In the name of Jesus, O God. Break every bondage, O God. Open doors and make ways for him, O God. That his eyes is not seen, his ears is not heard, his mind has not conceived what you have in store, O God. Anoint him for such a time as this. Oh, Holy Spirit, take this life and do a new work. There is nothing impossible. Just burn within his spirit, O God, that today he will have a new encounter. A fresh encounter, oh God. A fresh encounter for your glory. A fresh encounter for your glory. That this life, oh Lord Father, will be a blessing to many. That this life will be consumed with your love, and that your love will flow through this life, oh God, Father. Take this life. Use this life for your glory, oh God. I pray. In the name of Jesus. Oh, let your love just flow. Let your love just flow, oh God, Father. Today, oh Lord, he will go forth in victory, oh God. In victory, oh God, Father. He will go forth in victory for you, oh God. In the name of Jesus, oh God. Take this life, oh God, and do that new work, God. In the name of Jesus. Whatever you're going through, Jesus is with you. He will not leave you nor forsake you. Just surrender to Jesus. Take this life, oh Lord, and do a new work. Anoint him for such a time as this. Open doors and make ways for him, oh Lord, I pray. In the name of Jesus. Anoint him, oh God. Even now, Holy Spirit, that he will have fresh encounters with you. That he will have fresh encounters with you, oh God. I pray. Oh Lord, even now.
your hand will be on her, oh God. That you will touch her, oh God. That you will bless the womb, oh God, Father. That the child, oh Lord, will be a child after your own heart, oh God. Heal her, oh God. That will be a pregnancy, oh Lord, with no problems added to it, oh Lord, Father. A pregnancy, oh Lord, Father, that you will be with her, oh God, in all the situation that she is in, oh God, Father, that she could look to you, a God of love, that she could look to you, oh God, Father, and you will open doors and make ways for her, oh Lord. Touch her, oh God, in a special way, and grant her the desires of her heart, oh God, as she comes to you and looks to you, in Jesus' name. Amen. 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 Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Mari meteraikan firman-Mu atas semua kami mulai hari ini. Untuk kami semakin mengenal Engkau Roh Kudus. Dan mulai hari ini kami tidak mau mendukakan Roh Kudus. Kami tidak mau Tuhan bahwa penyesalan akan datang. Mulai hari ini Tuhan, kami mempunyai komitmen yang baru. Kami mau hidup bagi Tuhan. Kami mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kami rindu bergaul dengan Roh Kudus. Bahkan selidiki kami Roh Kudus. Bereskan Tuhan jika ada yang tersembunyi dalam hidup kami. Sebelum masa itu terlambat, bereskan hidup kami. Kami mau hidup Tuhan, dan hari ini di zaman anugerah, selagi ada pintu peluang, selama ada anugerah, kami tidak akan pernah mau menyia-nyiakannya. Tuhan pimpin kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Terus bekerja di antara kami. Bekerja Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.